Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini kita akan mempelajari materi mengenai jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam topik materi. Untuk topik materi yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dari jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Yang kedua, fungsi dari jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Yang ketiga, akun-akun jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Dan yang keempat ada latihan soal. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian dari jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Apa sih pengertian dari jurnal penyesuaian perusahaan dagang? Jadi, jurnal penyesuaian perusahaan dagang adalah sebuah jurnal yang dibuat ketika ada sebuah perubahan saldo pada suatu akun perusahaan dagang dan harus dilakukan penyesuaian ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi. Tujuannya adalah untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui pada periode tersebut. Yang kedua, kita masuk ke topik materi fungsi dari jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Nah, untuk fungsi dari jurnal penyesuaian perusahaan dagang itu diantaranya yang pertama, menentukan akun nominal atau pendapatan dan beban yang berfungsi untuk dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari akun tersebut selama periode tertentu. Yang kedua, menentukan saldo catatan yang telah dimasukkan ke dalam akun buku besar pada akhir periode akuntansi, sehingga estimasi saldo akan terlihat jumlah sebenarnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui fakta yang sebenarnya dari akun real pada penghujung periode yang telah dimaksud. Selanjutnya, yang ketiga, kita masuk ke topik materi akun-akun jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Nah, untuk akun-akun dari jurnal penyesuaian perusahaan dagang ini terdapat 9 akun. Untuk akun yang pertama ada persediaan barang dagang. Nah, akun persediaan barang dagang ini terdapat 2 metode perhitungan, yaitu ada pendekatan ikhtisar laba rugi. Dalam penjualan sebuah produk biasanya identik dengan laba rugi. Hal ini dipengaruhi oleh persediaan awal dan akhir dari harga jual produk. Untuk contoh soalnya, di akhir periode, saldo persediaan barang dagang awal adalah 5 juta rupiah dan saldo persediaan barang dagang akhir adalah 7 juta rupiah. Bagaimana jurnal penyesuaian ikhtisar laba ruginya? Untuk laporan jurnal penyesuaian yang dibutuhkan diantaranya ikhtisar laba rugi sebelah debit sebesar 5 juta rupiah, persediaan barang dagang awal sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah, persediaan barang dagang akhir sebesar 7 juta rupiah di sebelah debit, ikhtisar laba rugi sebesar 7 juta rupiah di sebelah kredit. Selanjutnya, metode harga pokok penjualan atau HPP. Dalam harga pokok penjualan meliputi 4 akun, yaitu pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Untuk contoh soalnya, diketahui persediaan barang dagang awal sebesar 8 juta rupiah dengan melakukan pembelian sebesar 20 juta rupiah, retur pembelian, dan PH sebesar 800.000 rupiah. Beban angkut yang dibayarkan sebesar 400.000 rupiah dan dengan potongan pembelian 150.000 rupiah. Persediaan barang dagang akhir mencapai 10 juta rupiah. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Untuk jurnal penyesuaian yang diperlukan diantaranya HPP sebesar 28.400.000 rupiah di sebelah debit,
persediaan barang dagang awal sebesar 8 juta rupiah di sebelah kredit, pembelian sebesar 20 juta di sebelah kredit, beban angkut pembelian sebesar 400.000 rupiah di sebelah kredit, persediaan barang dagang akhir sebesar 10 juta rupiah di sebelah debit, retur pembelian dan potongan harga sebesar 800.000 rupiah di sebelah debit, potongan pembelian sebesar 150.000 rupiah di sebelah debit, HPP sebesar 10.950.000 rupiah di sebelah kredit. Yang kedua, akun perlengkapan. Dalam konteks jurnal penyesuaian perusahaan dagang, perlengkapan kerap kali dianggap sebagai harta lancar atau current asset. Pencatatan akun perlengkapan ini dilakukan dengan mengurangi nominal perlengkapan yang digunakan dengan yang sudah digunakan. Untuk contoh soalnya, saldo akun perlengkapan perusahaan Anda pada bulan Juni 2018 lalu berjumlah Rp1.500.000. Akan tetapi, di akhir periode sisa akunnya mencapai Rp500.000. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan sebesar Rp1 juta di sebelah debit, perlengkapan sebesar Rp1 juta di sebelah kredit. Untuk perhitungannya, Rp1.500.000 yang merupakan saldo akun perlengkapan pada bulan Juni 2018 dikurangi Rp500.000 yang merupakan sisa di akhir periode, sehingga hasilnya Rp1 juta. Selanjutnya, akun beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada periode mendatang. Untuk contoh soalnya, akun asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo sementara sebesar Rp360.000. Data akhir periode, jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah Rp120.000, yaitu untuk 4 bulan. Jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi sebesar Rp120.000 di sebelah debit, asuransi dibayar di muka sebesar Rp120.000 di sebelah kredit. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Pendapatan jenis ini bisa dimasukkan sebagai utang ataupun pendapatan. Untuk contoh soalnya, sebagai seorang pemilik gedung, Anda menerima pembayaran uang sewa sebanyak Rp5 juta selama 1 tahun. Akan tetapi, penyewa baru memulai peminjamannya di bulan Oktober. Yang pertama, jika Anda mencatat sebagai hutang, perhitungan dilakukan selama 3 bulan penyewaan karena dimulai dari awal Oktober hingga akhir tahun. Jadi untuk perhitungannya, 3 dikali 5 juta dibagi 12 bulan dalam 1 tahun. Sehingga hasilnya sebesar Rp1.250.000. Untuk jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah pendapatan usaha sebesar Rp1.250.000 di sebelah debit, pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.250.000 di sebelah kredit. Kemudian, jika Anda mencatat sebagai pendapatan, perhitungannya dilakukan selama sisa bulan tanpa pemakaian, dimulai dari awal Januari hingga September, terhitung selama 9 bulan. Sehingga untuk perhitungannya, 9 dikali Rp5 juta dibagi 12 bulan dalam 1 tahun. Sehingga hasilnya Rp3.750.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah pendapatan usaha sebesar Rp3.750.000 di sebelah debit, pendapatan diterima di muka sebesar Rp3.750.000 di sebelah kredit. Yang kelima, piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, namun masih belum diterima di mana
Hak ini kemudian dicatat sebagai pendapatan di periode terkait. Untuk contoh soalnya, sebuah pekerjaan senilai Rp600.000 telah diselesaikan, di mana jumlah ini belum masuk di neraca saldo sebesar Rp15.600.000 yang menjadi piutang pendapatan perusahaan. Dengan demikian, akan memuat pendapatan akan bertambah dan menjadi Rp16.200.000. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah piutang pendapatan sebesar Rp600.000 di sebelah debit, pendapatan usaha sebesar Rp600.000 di sebelah kredit. Yang keenam, sewa gedung dibayar di muka. Pencatatan untuk akun ini sama seperti beban yang harus dibayar di muka. Untuk contoh soalnya, saldo untuk akun sewa gedung yang dibayar di awal bernilai Rp10 juta, di mana angka ini masih belum memperlihatkan situasi sebenarnya, karena sewa sudah digunakan senilai Rp3.500.000. Sehingga jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah beban sewa sebesar Rp3.500.000 di sebelah debit, sewa dibayar di muka sebesar Rp3.500.000 di sebelah kredit. Yang ketujuh, penyusutan peralatan. Perhitungan akun penyusutan peralatan dilakukan dengan mengalihkan saldo peralatan dengan besar penyusutan. Untuk contoh soalnya, akun peralatan menunjukkan saldo Rp3 juta. Pada akhir periode peralatan disusutkan sebesar 10%. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk perhitungannya itu 10% dikali Rp3 juta sehingga hasilnya Rp300.000. Kemudian, jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah beban penyusutan peralatan sebesar Rp300.000 di sebelah debit, akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp300.000 di sebelah kredit. Yang kedelapan, piutang tak tertagih. Perhitungan akun piutang tak tertagih dilakukan dengan mengalihkan jumlah piutang tak tertagih yang telah ditetapkan dengan jumlah total tunggakan piutang. Untuk contoh soalnya, perusahaan ABC telah menetapkan sejumlah 3% piutang tak tertagih dari jumlah total tunggakan yang mencapai Rp20 juta. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Untuk perhitungannya, 3% dikali Rp20 juta sehingga hasilnya Rp600.000. Kemudian, jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah beban kerugian piutang sebesar Rp600.000 di sebelah debit, cadangan kerugian piutang sebesar Rp600.000 di sebelah kredit. Yang kesembilan, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan hutang atau tunggakan yang masih harus dibayar oleh pengusaha setiap akhir periodenya. Untuk contoh soalnya, perusahaan ABC memiliki 95 karyawan. Perusahaan akan membayar gaji karyawan di akhir bulan sebesar Rp7 juta per karyawan. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Untuk perhitungannya, 95 dikali Rp7 juta sehingga hasilnya Rp665 juta. Kemudian untuk jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah beban gaji sebesar Rp665 juta sebelah debit, utang gaji sebesar Rp665 juta di sebelah kredit. Nah, sekarang kita masuk kepada latihan soal. Teman-teman bisa nih untuk menyiapkan alat tulisnya, kita akan latihan soal bareng-bareng. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal pertama, diketahui nominal akun perlengkapan dalam neraca saldo sebesar Rp12.700.000 pada akhir periode perlengkapan yang ada berjumlah Rp4.200.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Kita coba bareng-bareng ya.
Pada langkah pertama, kita hitung jumlah perlengkapan yang sudah terpakai. Dari soal di neraca saldo berjumlah 12.700.000 dan perlengkapan yang ada terakhir itu sebesar 4.200.000. Kita kurangi, maka tersisa 8.500.000. Langkah yang kedua, kita buat akun jurnal penyesuaiannya. Pada sisi debit, terdapat akun beban perlengkapan dan juga pada sisi kredit, terdapat akun perlengkapan dengan masing-masing nominal sebesar 8.500.000. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu diketahui nominal akun peralatan dalam neraca saldo sebesar 266 juta. Pada akhir periode, peralatan disusutkan sebesar 23 juta rupiah. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Oke, kita langsung kepada pengerjaannya. Langkahnya yaitu pada soal sudah tertera berapa nominal penyusutan peralatannya, maka kita langsung saja masukkan kepada jurnal penyesuaiannya dengan akun di sisi debit beban penyusutan peralatan sebesar 23 juta dan di sisi kredit akun penyusutan peralatan sebesar 23 juta. Lanjut kepada soal yang terakhir. Bunga yang masih harus dibayarkan sebesar 8 juta atas wesel bayar pada tanggal 31 Desember 2020. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Oke, penyelesaiannya yaitu karena pada soal tertera nominal beban bunga yang masih harus dibayarkan sebesar 8 juta, maka bisa langsung kita masukkan pada jurnal penyesuaiannya, yaitu pada sisi debit ada beban bunga sebesar 8 juta dan juga pada sisi kredit ada utang bunga sebesar 8 juta. Itu tadi latihan soal untuk jurnal penyesuaian perusahaan dagang kita kali ini. Semoga ilmu tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang belajar jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Sampai jumpa dan tetap semangat.